Perkenalkan, nama saya Merita Indah Soban dengan NIM 1903030071, kelas B semester 5, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini, saya akan membahas resume buku tentang protes dan gerakan sosial yang ditulis oleh Donald Ted de la Porta. Bab 1 tentang mengendarai ombak. Yang pertama, gerakan sosial dalam neoliberalisme akhir. Pada tahun 2013, sebagai siklus protes yang paling terlihat, pada tahun 2011 tampaknya mereda. Politik kontroversial mulai muncul kembali di seluruh dunia dengan melihat protes di berbagai belahan dunia termasuk Turki, Brazil, Venezuela, Afrika Selatan, Bosnia, Bulgaria, dan Ukraina. Volume ini akan membahas 3 debat utama yang didorong oleh protes tersebut. Efek dari ekonomi global neoliberal akhir pada gerakan sosial, yakni pengembangan dari politik kontroversial di bawah demokrasi otoriter dan munculnya identitas kolektif baru. Keterkaitan antara protes pada tahun 2011 dan pada tahun 2013 sebenarnya telah terjadi secara eksplisit juga diutarakan oleh para ulama, seperti yang dicatat oleh Göran Thorban pada tahun 2014. Secara paradoks, tidak begitu banyak di jantung utara yang dilandai resensi, tetapi di dunia kedua neokapitalis dan yang seharusnya booming dan negara-negara berkembang, antara kemarahan rakyat itu telah terasa. Protes pada tahun 2011 telah dimulai di negara-negara yang disebut P2GS, yakni Portugal, Italia, Irlandia, Yunani, dan Spanyol, yang paling menderita akibat krisis keuangan dan dalam lingkungan yang sangat kontroversial. Sebaliknya, beberapa dari protes 2013 berkembang di negara-negara yang dianggap sebagai pemenang dalam istilah ekonomi seperti Brazil, Venezuela, Turki, Afrika Selatan, atau sebagian sangat jinak dalam hal politik kontroversial seperti Bosnia, Bulgaria, dan Ukraina. Namun, demikian terlepas dari perbedaan atau penekanan pada ruang kota melalui pendudukan, alun-alun telah menjadi karakteristik utama dari sebuah protes ini. Gelembung real estate yang melonjak harganya dan privatisasi ketersaingan barang-barang perkotaan umum secara keseluruhan merupakan landasan umum protes di berbagai tempat seperti Amerika Serikat, Mesir, Spanyol, Turki, Brazil, Israel, dan Yunani. Dalam menganalisis protes ini, volume ini memiliki 2 tujuan, satu teoritis dan satunya empiris. Pada tingkat teoritis, pengenalan volume serta masing-masing bab akan membahas 3 debat yang disebutkan. Yang pertama, pengaruh ekonomi global akhir pada gerakan sosial. Yang kedua, perkembangan politik kontroversial di bawah demokrasi otoriter serta munculnya identitas kolektif baru. Debat pertama adalah tentang basis sosial protes. Sedangkan gerakan tahun 2011 dari musim semi Arab hingga Idogondas dan Okupi telah didefinisikan sebagai gerakan melawan penghematan oleh korban keuangan krisis. Gerakan 2013 yang disebut sebagai gerakan pertengahan kelas berangkat dari pengamatan terhadap partisipasi yang besar masa pemuda terdidik serta anggota profesi bebas dan pekerja kerah putih. Bagaimanapun perdebatan melihat perpecahan antara mereka yang berbicara tentang ekspansi positif serta kelas menengah di selatan global dan menyikapi komposisi sosial protes. Debat kedua membahas tentang kondisi politik untuk pembangunan dari protes, menentang harapan bahwa gerakan akan berkembang ketika peluang demokrasi terbuka. Volumenya mengenai yang kontroversial dalam apa yang telah didefinisikan sebagai otoriter atau setidaknya non-liberal, demokratis baik pada tingkat teoritis maupun empiris.
Berbagai bab akan menganalisis jalinan kebijakan ekonomi global neoliberal dengan berkurangnya saluran kelembagaan untuk partisipasi, tumbuhnya representasi, serta penurunan yang dirasakan dari hak-hak sipil dan politik. Debat ketiga yang akan dibahas, baik secara teoritis maupun empiris, mengacu pada munculnya identitas kolektif baru. Dengan berbagai cara pengunjukan rasa pada tahun 2013 perlu menyusun kembali subjektivitas politik ketika wacana kelas tradisional dan visi ideologis kiri adalah bermasalah, mengingat tren domestik tetapi juga transnasional. Gerakan berkontribusi pada penyebaran bahasa alternatif dan menjembatani dan keprihatinan budaya dalam aksi selama kampanye protes. Semangat baru muncul sehingga menimbulkan rasa pemberdayaan yang sering berlangsung di luar kampanye. Politik kontroversial berkontribusi dengan cara ini pada perombakan perpecahan politik dan munculnya norma-norma baru meskipun dengan tingkat keberhasilan yang berbeda sebagai pendatang baru naik gunung protes. Dari sudut pandang empiris, volume menganalisis protes di daerah dunia yang jarang disikapi oleh gerakan sosial mainstream studentman. Dengan melihat bentuk protes dan organisasi titik penelitian pada cara di mana ide-ide menyebar dari daerah-daerah serta gelombang protes pertama kali muncul dan bagaimana mereka diadopsi tetapi juga disesuaikan dengan konteks yang baru. B. Membawa kapitalisme dan kelas kembali ke dalam analisis. Studi gerakan sosial telah dikritik karena membayar terlalu sedikit perhatian dan memperhatikan transformasi struktural jangka panjang. Anehnya, beberapa berharga pengecualian sekalipun serta perhatian terhadap dasar sosial protes telah menurun karena klaim sosial yang diajukan melalui protes tetap stabil dan bahkan peningkatan Della Porta pada tahun 2016. Sementara Gabriel Hart dan Jeff Godwin pada tahun 2013 telah meminta perhatian pada hilangnya kapitalisme secara aneh dan studi gerakan sosial terutama di Amerika Serikat. Tinjauan politik studi sosiologi tentang gerakan sosial menekan bagaimana penyempitan fokus pada protes mobilisasi telah terjadi sejak 1980-an dan mengalihkan perhatian dari hubungan antar struktur sosial dan partisipasi politik sebagai serta identitas kolektif. Dalam menangani klaim ini, saya telah di tempat lain serta menyarankan bahwa kita perlu menghitung 3 temporalisasi kapitalisme: perubahan jangka panjangnya, pergantian pertumbuhan jangka menengah dan kritis, serta dinamika jangka pendek dan titik kritis tertentu. Namun, seseorang harus menangani tantangan membawa struktur ke dalam fokus tanpa kehilangan perhatian pada agensi dan mediasi politik yang telah menjadi kontribusi penting dari studi gerakan sosial ini. Bab kedua tentang semangat gizi melalui pendekatan relasional untuk protes penting dan tantangannya. A. Pendahuluan. Pemberontakan populer yang pecah di Turki pada hari-hari awal musim panas 2013 menunjukkan sejalan dengan kutipan dari Manuel Castells, bagaimana seorang urban pertanyaan biasa berubah menjadi medan pertempuran antara negara koersif dan sosial serta kekuatan yang melawan kekuatannya. Menurut Polisi Nasional Turki, sekitar 3,6 juta warga berpartisipasi dalam 5.232 acara protes sejak akhir Mei hingga minggu pertama September 2013. Di tingkat kota, pihak lain menilai 1,5 juta turun ke jalan di Istanbul, sekitar 16% dari populasi di atas 18 tahun, dan 0,5 juta di Izmir, sekitar 18% dari populasi di atas 18 tahun. Protes juga menawarkan wawasan tentang potensi mobilisasi perkotaan kontemporer dan konsistensi lingkungan.
Tak perlu dikatakan, perjuangannya juga berkelanjutan, menentang pembongkaran Taman Gezi di Istanbul dan perkembangan menjadi anti pemberontakan masa otoriter yang menjadi jauh lebih komprehensif daripada penyebab awal yang dianut oleh segelintir aktivis perkotaan. Namun, ini tidak menutupi sentralisasi asal-usul urban protes yang berkonsentrasi pada pelestarian ruang publik. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang pemberontakan Taman Gezi melalui hubungan pendekatan nasional yang memungkinkan serta menjembatani konteks dan agensi di dalam konsepsi protes sebagai peristiwa. Gagasan tentang peristiwa transformatif kembali ke proposisi Wilhelm Hauswirth pada tahun 1996 tentang peristiwa temporality sebagai alternatif dari temporalitas teologis dan eksperimental. Dua paradigma dominan dalam sejarah sosiologi, yakni Della Porta tahun 2008, mengambil konseptualisasi Swirth dan menyarankan agar protes tertentu memiliki peristiwa, karakteristik, dan memiliki potensi untuk mengubah struktur dan kolektif identitas. Meskipun titik-titik kritis berakar dari dalam struktur, mereka juga terbuka. Dalam visi ini, titik-titik kritis secara struktural kurang ditentukan. Titik kritis dicairkan oleh tingkat ketidakpastian dan tinggi dari kontingensi politik. Selama periode kritis, kisaran pilihan yang tersedia sebagai aktor politik yang kuat berkembang secara substansial. Fase konsolidasi kemudian menjadi momen-momen pendiri di mana kode-kode institusional dan normatif ditetapkan dengan efek jangka panjang. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Sekian dan terima kasih.